Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Katekese Digital Singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema mengenal Injil Markus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, sejak awal masing-masing Injil kanonik telah dikaitkan dengan seorang rasul, Matius dan Yohanes, atau dengan rekan sesama rasul. Misalnya, Injil Lukas dikaitkan dengan Paulus, Injil Markus dikaitkan dengan Petrus. Injil Markus, memuar Petrus. Bapa gereja mula-mula, Papias dari Hierapolis, yang menulis antara tahun 95 sampai 140 Masehi, menjelaskan bahwa isi Injil Markus diambil dari khotbah-khotbah Petrus, sebuah pengamatan yang konsisten dengan hubungan dekat antara keduanya. Markus yang menjadi penerjemah Petrus menuliskan dengan akurat apapun yang diingatnya. Akan tetapi, ia tidak menceritakan perkataan atau perbuatan Kristus secara berurutan. Apologis abad kedua, Justin Martyr, juga menggambarkan Injil Markus sebagai memuar Petrus dan menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Markus di Italia. Para pemimpin Kristen di kemudian hari seperti Irenaeus, Origen, dan Clemens dari Alexandria juga menyampaikan hal yang serupa. Latar belakang Injil Markus. Di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, dengan suara bulat, gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul Perjanjian Baru, Paulus, Barnabas, dan Petrus. Menurut Papias dan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Penulis Injil Markus. Injil ini ditulis oleh Yohanes Markus, teman seperjalanan Paulus dan Barnabas. Ia juga membantu Petrus di Roma. Injil ini ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi. Tema Injil Markus. Tema Injil Markus adalah Yesus, Sang Putra Hamba. Yesus adalah hamba. Markus sangat menekankan mukjizat Yesus. Tanggapan orang banyak tentang kekaguman mereka ketika menyaksikan mukjizat Yesus, menunjuk pada kuasa Yesus. Markus memperkenalkan Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias, hamba yang menderita. Titik yang menentukan dalam kitab ini adalah episode di Kaisarea Filipi yang disusul oleh peristiwa pemuliaan Yesus. Ketika identitas dan misi penderitaan Yesus dinyatakan dengan jelas kepada ke-12 muridnya. Bagian pertama kitab Injil ini memusatkan perhatian terutama kepada mukjizat luar biasa yang dilakukan Yesus dan pada kuasanya atas penyakit dan setan-setan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Akan tetapi, di Kaisarea Filipi itu, Yesus memberitahukan dengan terus terang kepada para murid bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Banyak ayat dalam kitab ini menyebut penderitaan sebagai harga kemuritan. Namun setelah mereka menderita karena Dia, maka Allah akan menyatakan bahwa Ia berkenan kepada mereka sebagaimana ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus. Ciri-ciri Injil Markus lebih menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkan olehnya. Injil ini khususnya untuk orang Romawi, serta menjelaskan adat istiadat Yahudi, meniadakan semua daftar keturunan Yahudi dan kisah kelahiran, penggunaan istilah Latin,
dan menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Aram. Injil ini ditulis dengan hidup, seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian dari seorang pujangga. Tahun penulisan Injil Markus. Injil ini ditulis oleh Yohanes Markus, teman perjalanan Paulus dan Barnabas. Ia juga pembantu Petrus di Roma. Injil ini ditulis sekitar tahun 65-70 Masehi. Lambang dari penginjil ini ialah singa, karena ia mengawali Injil dengan suara yang berseru-seru di padang gurun. Tak hanya itu, ada dugaan menyebutkan bahwa Injil tersebut untuk menguatkan hati umat Kristen yang dianiaya oleh Nero. Tempat penulisan Injil Markus. Kemungkinan besar Markus menyelesaikan Injilnya ketika ia menemani Petrus di Roma pada akhir tahun 50-an atau awal tahun 60-an, atau tidak lama setelah kematian sang rasul pada akhir tahun 60-an. Tujuan penulisan Injil Markus. Penulisan Injil ini bertujuan untuk memberitakan Injil Yesus sebagaimana yang ditulis dalam pembukaan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada dua tema yang ingin disampaikan: apa yang Yesus lakukan dan siapa Yesus. Markus menerangkan tema itu melalui mukjizat-mukjizat Yesus dan pengajaran kebenaran yang ajaib. Selanjutnya, untuk mempersiapkan manusia kepada kerajaan Allah. Pada saat yang sama, ia adalah Mesias, Anak Allah, Anak manusia, Nabi dan hamba Allah yang menderita. Dalam mukjizat-mukjizatnya, penekanannya adalah pada otoritas absolutnya atas ciptaan. Mukjizat pembukanya menunjukkan otoritasnya dalam perkataan dan perbuatan. Meskipun Matius memiliki lebih banyak konten pengajaran, Markus lebih memusatkan perhatian pada Yesus sebagai guru atau rabi daripada Matius. Kematiannya menyediakan tebusan untuk dosa dan perjanjian baru dengan Allah. Sebagai anak Allah, ia adalah anak yang dikasihi dan yang paling dekat dengan Bapa. Sebagai anak manusia, Yesus dimuliakan melalui penderitaan dan akan duduk di sebelah kanan Allah sebagai hakim. Mengenal Santo Markus. Yohanes Markus atau sering disebut sebagai Markus adalah seorang percaya di gereja mula-mula yang sering disebut dalam kitab Kisah Para Rasul. Yohanes Markus pertama disebut sebagai putra seorang wanita bernama Maria, yang rumahnya digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdoa bagi orang percaya. Di kemudian waktu, Markus disebut sebagai pendamping Barnabas dan Paulus dalam perjalanan mereka. Yohanes Markus merupakan saudara sepupu Barnabas. Yohanes Markus adalah penolong Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi perdana mereka. Akan tetapi, ia tidak menemani mereka sampai akhir perjalanan. Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia dan tidak melanjutkan pelayanannya. Alkitab tidak menyebut alasan mengapa Markus meninggalkan mereka, namun kepergiannya terjadi setelah pelayanan yang tak berbuah di Siprus. Hanya satu pertobatan direkam di Siprus, dan ada perlawanan iblis yang cukup sengit di sana. Sangat mungkin bahwa Yohanes Markus kecewa atas kesulitan yang dihadapi dan memilih kembali menikmati kenyamanan di rumah. Beberapa waktu kemudian, setelah Paulus dan Barnabas kembali dari perjalanan pertama mereka, Paulus mengutarakan keinginannya mengunjungi saudara-saudara seiman yang tinggal di kota yang pernah mereka kunjungi demi melihat keadaan mereka. Barnabas setuju, asalkan mereka membawa Yohanes Markus bersama mereka. Paulus menolak kehadiran Yohanes Markus dengan mengungkit desersinya pada perjalanan pertama mereka.
Paulus dan Barnabas mengalami perselisihan yang tajam tentang Yohanes Markus dan saling berpisah dan memilih rute yang berbeda. Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus, sedangkan Paulus membawa Silas melalui Syria dan Kilikia dengan tujuan menyemangati jemaat gereja yang tinggal di wilayah itu. Barnabas, anak penghiburan itu, ingin mengampuni kegagalan Yohanes Markus dan memberinya kesempatan baru. Paulus sebaliknya mengambil sudut pandang yang lebih logis. Memelopori pelayanan misi membutuhkan dedikasi, keteguhan hati, dan ketekunan. Paulus menganggap Yohanes Markus sebagai resiko bagi pelayanan mereka. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, tidak membela pihak Paulus atau Barnabas dalam kasus itu. Ia hanya merekam faktanya saja. Penting untuk diperhatikan bahwa pada akhirnya ada dua kelompok misionaris yang diutus, 2 kali jumlah yang sedang mengabarkan Injil. Yohanes Markus bersama sepupunya Barnabas berlayar ke Siprus, namun itu bukanlah akhir kisahnya. Bertahun-tahun kemudian, ia sedang berada dengan Paulus yang menyebutnya sebagai teman-teman sekerjanya. Dan mendekati akhir hidup Paulus, Paulus mengirim permintaan pada Timotius dari penjara Romawi. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Cukup jelas bahwa Yohanes Markus bertambah dewasa seiring dengan berjalannya waktu, dan ia telah menjadi abdi Tuhan yang setia. Paulus menyadari pertumbuhannya dan menganggapnya sebagai pendamping yang berharga. Yohanes Markus menulis Injil yang mengandung namanya di antara tahun 55 dan 59. Di dalam Markus bab 14 ayat 51 sampai 52 ada kemungkinan bahwa satu tokoh yang diceritakan secara anonim adalah dirinya sendiri. Di dalam perikop itu, seorang pemuda yang terbangun pada malam ketika Yesus ditangkap berusaha menguntit Tuhan. Namun massa yang menangkap Yesus berusaha menangkapnya juga. Pemuda itu melarikan diri. Faktanya bahwa peristiwa ini hanya direkam dalam Injil Markus. Dan faktanya bahwa pemuda itu anonim, membuat beberapa pelajar Alkitab menyimpulkan bahwa pemuda yang melarikan diri itu adalah Yohanes Markus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengenal Injil Markus. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.